Halo semuanya, suara saya terdengar dengan jelas. Dengar Mbak Iva. Oke, baik. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Waalaikumsalam. ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kakak, mas, mbak, gitu ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya dan waktunya yang telah menyempatkan waktu pada agenda kita pada malam hari ini, yaitu adalah November Raining, November Training dari PT Jeep Karya Asih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iva Nur Faiz. Insya Allah akan menemani dan membersamai teman-teman 2 jam ke depan. Kita akan menimba ilmu bersama, menambah wawasan bersama PT Jeep Karya Asih. Oke, sebelumnya teman-teman, sesuai dengan namanya, yaitu November Training atau November Raining, nggak hanya dipenuhi oleh free training dari PT Jeep Karya Asih, tapi di bulan November ini juga merupakan musim hujan, ya nggak sih? Boleh kita cek ombak dulu kali ya. Di sini siapa yang malam ini lagi hujan nih? Boleh raise hand yang lagi hujan nih di tempatnya gitu. Kalau ini aku posisi lagi ada di Tangerang, di aku lagi hujan nih, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang lagi hujan. Boleh raise hand nih, teman-teman. Kita cek ombak juga nih, siapa yang udah standby buat nungguin materi yang luar biasa dari pemateri kita nih malam hari ini. Ayo, ada yang mungkin daerahnya lagi hujan juga atau enggak nih? Sepertinya tidak. Pondokopi Tidak ada. badai. Wah, deket nih. Gerimis Syahdu dari Safira. Oke. Bekasi mendung. Oke. Tadi di Pamulang, saya di Pamulang, Pamulang mana gitu ya? Pamulang di Tangerang Selatan badai juga, bintang bersinar terang. Boleh, boleh. Oke, ada lagi mungkin lagi dalam rumah jadinya nggak tahu. Oke, mungkin sesekali bisa cek ya di luar apakah lagi hujan atau mungkin terang benderang gitu ya. Oke, teman-teman, sepertinya udah pada standby ya di sini. Oke, teman-teman di sini sudah tahu kan ya bahwasannya di November Training ini PT Jeep itu penuh dengan free training. Ini merupakan kesempatan keempat, day 4. Sebelumnya PT Jeep sendiri sudah ada 3 kali training di mana pertemuan pertama kita bahas soal Basic Quality Management System based on ISO 9001-2015. Kemudian di day 2 kita bahas soal Documented Information based on ISO 10.013. Kemudian di day 3 kita bahas soal awareness ISO 14.001 2015. Pada malam hari ini kita enggak kalah seru materinya. Kita akan bahas soal identifikasi aspek dan dampak lingkungan nih teman-teman. Boleh sekali lagi absen teman-teman yang kemarin ikut dari day 1 sampai day 3 atau mungkin yang udah ikut 2 kali atau mungkin udah ikut 3 kali bisa raise hand atau mungkin bisa ramein di kolom komentar. Siapa nih yang udah pantengin free trainingnya PT Jeep Karyasih? Boleh nih, komen, komen, komen. Kita coba uji nih siapa yang paling lengkap nih sampai di hari keempat ini. Safira, oke, Safira full ya kayaknya ini ya dari Day 1 sampai Day 4. Ada lagi mungkin yang ikut, mungkin cuman di hari keduanya atau mungkin hari ketiganya gitu. Boleh komen-komen kita di kolom komentar komentarnya. Nela, oke baru 2 kali. Ini soalnya baru tahu kemarin. Iya nggak apa-apa. Kamu Nardianto baik. Ada lagi mungkin yang udah ikut banget nih dari hari pertama. Wah, mantep nih. Kak Ahmad Bukhari ikut semuanya. Mantap. Baru full. Kak Ilham juga. Kak Endar dari awal. Oke, ternyata teman-teman di sini banyak yang mengikuti materi dari JIP dari Day 1 sampai Day 4. Jangan berhenti hanya di hari ini karena JIP masih punya 4 hari lagi sampai akhir November.
So, tetap stay tune biar apa? Biar teman-teman komprehensif ya soal materi-materi yang sudah disampaikan oleh PT JIP itu sendiri. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi kita pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita juga tahu apa sih sebenarnya PT JIP Karya Asih ini. Mungkin ada informasi sebentar ya, kita akan saksikan company profile dari PT JIP Karya Asih itu sendiri. Boleh dari operator menampilkan company profile dari PT JIP Karya Asih. Silakan. Boleh teman-teman DIP dibantu terkait company profile dari PT JIP Karya Asih. Oke, mungkin sepertinya ada kendala ya dari teman-teman Jeep, tapi nggak apa-apa. Mungkin sekilas ya apa itu PT Jeep Karya Asih, sambil mungkin nanti menunggu teman-teman dari operator. Oke, baik. Sudah ditampilkan terkait company profile dari PT Jeep Karya Asih. PT JIP Karya Asih merupakan perusahaan konsultan bidang jasa yang didirikan pada tahun 2017. Perusahaan ini mewadahi para profesional di bidangnya dengan pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Berbekal pengalaman tersebut, kami bertekad untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan memberikan sumbangsih dan layanan jasa konsultasi terbaik yang dapat dipercayakan oleh semua pihak. PT JIP Karya Asih memiliki visi untuk menjadi pemimpin di bidang jasa konsultan dan pengembangan sumber daya manusia baik lokal maupun internasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi kami adalah 1. Meningkatkan kompetensi para tutor dan pelanggan. 2. Selalu mengupdate perkembangan informasi standar dan regulasi yang ada. 3. Memanfaatkan kecanggihan teknologi IT. 4. Selalu membina hubungan baik dengan stakeholder. 5. Menyediakan fasilitas training center terlengkap. 6. Menyediakan kurikulum yang terstandar, terakreditasi secara nasional dan internasional. Adapun jasa yang kami sediakan antara lain: 1. Jasa konsultasi dan sertifikasi ISO. 2. Jasa konsultasi lingkungan meliputi AMDAL, UKL-UPL dan lainnya. 3. Jasa sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. 4. Jasa pemeriksaan dan pengujian, riksa uji, dan sertifikasi layak fungsi. 5. Jasa pengurusan bisnis lisensi seperti SKA, SKT, SIUJK, SKUP Migas. 6. Jasa penyusunan dokumen Contractor Safety Management System, CSMS. 7. Jasa penyusunan dan kajian Hazard Operability Study, HAZOPS. 8. Jasa Manpower Services HSE. 9. Training Quality, Health, Safety dan Environmental, KHSE Management System mengacu kepada kurikulum internasional. 10. Training ISO yang terakreditasi oleh International Register Course Auditor, IRCA untuk seluruh calon auditor dan praktisi ISO. 11. Training dan sertifikasi Kemenaker RI. 12. Training dan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. 13. Pengadaan alat-alat K3.
terima kasih. Nah, itulah company profile dari PT Jeep Karya Asih, di mana telah berdiri sejak 2017. Berarti sudah lebih dari 5 tahun PT Jeep Karya Asih berdedikasi dalam eh, membangun ya, tadi membangun sistem manajemen lingkungan dan berbagai macam jasa-jasa yang tadi sudah dipaparkan di company profile. Mungkin eh nanti teman-teman yang masih penasaran apa sih itu Jeep, teman-teman bisa kepoin atau mungkin bisa langsung cek aja ke berbagai macam media sosial dari Jeep itu sendiri. Bisa cek di Instagramnya di Jeep Consulting atau mungkin ke websitenya di jeepkaryasi.com. Oke, tanpa berlama-lama, pada agenda malam hari ini kita akan terbagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama adalah tadi pembukaan, kita sudah melakukannya. Kemudian nanti akan ada materi dari narasumber kita yang luar biasa. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan eh, sesi tanya jawab dan diakhiri dengan foto bersama. Sebelumnya teman-teman udah pada siap, boleh react-nya juga bisa raise hand atau mungkin berikan react terbaik gitu ya. Dan pastikan teman-teman udah standby di balik layarnya, udah siapkan juga logistik-logistiknya untuk mendengarkan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Dan siapkan pertanyaan terbaik teman-teman, karena sayang banget materi pada malam hari ini cukup penting gitu ya. Sayang jika dilewatkan, jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya pertanyaan, gak usah malu-malu, langsung aja ditanyain ke narasumbernya. Oke, pada malam hari ini mungkin boleh dibantu dari teman-teman Jeep terkait CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Oke, baik. Eh, eh, Malam hari ini kita akan membahas tema itu adalah identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Sudah jelas banget dari judulnya, ada aspek dan ada dampak lingkungan. Apa sih yang perlu diidentifikasi? Nah, ini malam ini kita akan bahas tuntas apa itu aspek dan dampak lingkungan. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu adalah Kak Afifah Tia Aisyah Dian. Dia, Kak Afifah ini sudah berpengalaman kurang lebih 1 tahun sebagai konsultan dan HSE officer. Kemudian sudah memiliki eh, pengalaman di berbagai macam perusahaan juga. Dan pastinya Kak Afifah ini jago banget dalam melakukan penilaian resiko, kemudian eh, memberikan konsultasi untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja, kemudian efisiensi operasional, dan menumbuhkan budaya K3 serta kesadaran lingkungan. Sudah pasti banget Kak Afifah sudah pasti banget nih Kak Afifah berpengalaman banget soal identifikasi aspek dan dampak lingkungan tentunya. Oke, mungkin sebelum kita beralih ke Kak Afifah, saya ingin mendengar dulu apakah Kak Afifah sudah standby di layar? Sudah standby Mbak Iva. Halo Kak Afifah, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Oke, Iva gimana? sehat. Sudah siap untuk materi pada malam hari ini Kak Afifah? Sudah siap standby. Siap banget. Dari suaranya udah mantep banget. Teman-teman yang lainnya sudah siap? Jangan lupa siapkan catatannya, pertanyaan terbaik, dan kita akan move ke Kak Afifah karena beliau juga udah siap. Baik, silakan waktu dan layar dipersilahkan Kak Afifah. Baik, saya izin share screen untuk materi malam ini. Oke, apakah sudah terlihat untuk materi malam ini? Sudah, silakan. Oke, perkenalkan saya Afifah Tia Aisyah Dian.
pemateri yang akan membawakan materi pada malam hari ini dengan judul Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan atau biasa kita sebut IADL. Nah, mungkin sebelumnya Bapak atau Ibu, Kakak, Abang, Adik yang ada di Zoom meeting ini apakah sudah mengetahui terkait IADL ini? Mungkin bisa ketik di kolom komen, kolom Zoom-nya mungkin apabila sudah pernah mendengar IADL. Oke, dari Pak Ahmad dan Mbak Zakia belum pernah dengar, baru dengar juga. Mungkin yang lainnya bisa bantu juga chat, ada yang pernah dengar mungkin? Pernah tapi lupa. Gimana itu Mbak Safira? Oke, mungkin kita kita bahas ya, biar Mbak Safira ingat lagi nih, refresh lagi nih terkait materi yang akan disampaikan juga. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, topik pembahasan malam hari ini yaitu ada pengenalan aspek dan dampak lingkungan. Yang kedua, pentingnya identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga ada tujuan. Yang keempat ada metode identifikasi. Yang kelima ada proses identifikasi. Dan yang keenam ada penerapan identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan aspek dan dampak lingkungan. Yang pertama kita masuk ke definisi. Aspek lingkungan itu sebagai elemen dari kegiatan produk atau jasa perusahaan yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Nah, aspek lingkungan ini macam-macam modelnya, yaitu mulai dari bahan bakar, emisi udara, pembuangan limbah, penggunaan air, dan lain-lain. Mungkin bagi sebagian Bapak atau Ibu yang bekerja di pabrik, manufaktur, ataupun pabrik makanan minuman, ataupun bahan-bahan lainnya, mungkin tidak asing terkait bahan bakar, emisi udara, pembuangan limbah, dan lain sebagainya. Kemudian dampak lingkungan yaitu menjadi setiap perubahan pada lingkungan yang disebabkan oleh aspek lingkungan, yaitu bersifat positif maupun negatif. Nah, contohnya itu yang negatif seperti pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Nah, aspek dan dampak lingkungan ini tidak lepas dari sebab dan akibat. Jadi, aspek lingkungan ini bisa menjadi suatu penyebab, dan dampak lingkungan ini menjadi akibat dari penyebab tersebut. Nah, apabila digabungkan, apa sih identifikasi aspek dan dampak lingkungan atau yang biasa kita sebut IADL ini? IADL yaitu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengevaluasi kegiatan ataupun aktivitas kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau proyek atau perusahaan yang dapat mempengaruhi lingkungan. Nah, proses ini bertujuan untuk mengetahui potensi dampak positif ataupun negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan tersebut. Nah, contohnya seperti tadi, pencemaran, emisi udara, dan ekosistem yang rusak itu juga menjadi dampak negatif ya bagi dampak lingkungan yang apabila lingkungan kerja tersebut itu tidak baik, maka akan mendapatkan dampak negatif dari aspek tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua, pentingnya identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Nah, kenapa sih ini penting gitu? Ya, yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Jadi, IADL ini tidak hanya berupa dokumen ataupun matriks dan sebagainya. Jadi IADL ini sebagai acuan dari kepatuhan kepatuhan perusahaan ataupun organisasi terhadap sebuah regulasi yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan lingkungan. Jadi bagaimana suatu organisasi maupun perusahaan menjaga lingkungan kerja tersebut itu tetap aman, nyaman, dan terutama terhindar dari berbagai pencemaran maupun polusi pada tempat kerja tersebut. Kemudian yang ketiga efisiensi operasional, di mana pekerja yang bekerja pada pabrik ataupun kantor dan manufaktur lainnya itu produktivitasnya itu berjalan dengan baik sehingga proses operasional itu tidak terhambat ataupun terkendala oleh masalah lingkungan yang ada. Oleh karena itu, IADL ini penting dalam mengidentifikasi semua aspek lingkungan untuk menjaga kondisi lingkungan ini di pekerjaan tetap aman dan nyaman tanpa polusi maupun pencemaran. Kemudian yang keempat ada reputasi perusahaan.
Nah, reputasi perusahaan ini juga penting untuk meningkatkan branding apabila mungkin telah mengidentifikasi IADL dengan baik, mungkin perusahaan akan memiliki nama dan identitas yang baik di kalangan proyek ataupun kalangan perusahaan lain dan jenis usaha yang lain dan akan meningkatkan juga eh, apa namanya produk-produk yang akan diajukan untuk ke dunia pasar seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari IADL itu apa? Yang pertama, mengetahui aspek yang berpengaruh terhadap lingkungan. Seperti tadi, misal ada yang bekerja di pabrik, mungkin itu aspek lingkungannya ada beberapa aspek yang negatif, seperti misalnya limbah, pembuangan limbah yang ke sungai itu sembarangan. Nah, itu bagaimana cara mengatasi aspek lingkungan tersebut agar tidak menjadi dampak yang negatif. Kemudian yang kedua, mengelola risiko lingkungan dengan mengurangi atau mengendalikan dampak negatif. Gimana caranya perusahaan itu dapat mengendalikan suatu risiko yang ada di perusahaan? Misal tadi pembuangan limbah tadi mungkin dapat diminimalisir dengan pengecekan kualitas air atau mungkin bisa mengalihkan pembuangan limbah tersebut agar tidak ke sungai, agar tidak mencemarkan air maupun udara. Gitu. Kemudian yang ketiga, mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku karena regulasi juga sangat penting ya untuk IADL dan tidak hanya terkait aspek-aspek yang lain karena hukum juga peraturan hukum juga harus dipatuhi oleh setiap perusahaan apalagi terkait lingkungan. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya pengelolaan lingkungan yang banyak. Jadi apabila perusahaan telah menerapkan situasi lingkungan yang baik, mungkin sudah diidentifikasi dengan IADL ini, maka tidak adanya kerusakan lingkungan kerja yang terlalu parah sehingga tidak menyebabkan biaya operasional apa namanya terkeluarkan banyak karena kerusakan lingkungan tersebut. Jadi bisa diatasi dengan mengidentifikasi aspek lingkungan apa aja yang berbahaya di lingkungan tersebut untuk segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, yang keempat ada metode identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Nah, metodenya ini ada 4 macam-macam juga. Yang pertama ada checklist, mungkin biasanya ada juga beberapa formulir IADL yang menggunakan checklist. Kemudian penilaian resiko sudah pasti ada, karena nanti kita akan bahas juga bentuk IADL itu seperti apa. Nah, nanti di penilaian risiko itu kita akan menilai seberapa tinggi risiko dari apa namanya identifikasi risiko dari lingkungan tersebut. Kemudian matriks signifikansi. Biasanya IADL juga menggunakan matriks untuk signifikansi aspek dan dampak lingkungan yang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian juga bisa menggunakan analisis siklus hidup. Tetapi yang banyak sering digunakan yaitu matriks yang berisi penilaian risiko ini. Selanjutnya, proses identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Nah, prosesnya ini mungkin terbagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi kegiatan atau proses kerja. Ya, yang pertama ini kita akan identifikasi dulu kegiatan atau proses kerja apa yang memungkinkan aspek tersebut itu berbahaya untuk lingkungan kerja. Mungkin seperti tadi pembuangan limbah itu kita akan identifikasi lebih mendalam lagi apa nih dampaknya untuk perusahaan tersebut. Apakah selain pencemaran ada lagi kah? Dan kita harus identifikasi itu lebih dalam. Kemudian identifikasi aspek lingkungannya juga seperti apa. Dan dari hasil identifikasi aspek dan kegiatan tersebut, maka akan dievaluasi terkait dampak lingkungannya. Nah, apabila dampak lingkungan tersebut bersifat negatif, maka akan dievaluasi dengan pengendalian untuk kejadian tersebut. Gimana caranya untuk diminimalisir sedemikian mungkin. Kemudian apabila sudah diukur dan dinilai dampak, maka akan ketahuan nih apa namanya dampak yang signifikan yang perlu ditindaklanjuti untuk kedepannya itu apa dan prioritas keberlanjutannya itu seperti apa. Selanjutnya penerapan identifikasi aspek dan dampak lingkungan.
Berikut ada contoh matriks risiko. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah lihat matriks risiko seperti ini, mungkin bisa bantu di kolom komen. Apakah udah ada yang pernah lihat matriks risiko? Oke, ada yang udah pernah, ada yang belum. Lumayan banyak ya yang udah pernah. Oke, mungkin kita akan spill-spill terkait matriks risiko ini. Nah, dari matriks risiko ini, severity atau tingkat keparahannya kita ambil ranknya itu di angka 1 sampai 5. Kemudian untuk kemungkinan terjadinya itu kita ambil di angka 1 sampai 5 juga. Jadi semisalkan keparahan yang dimiliki suatu aspek di perusahaan itu apa aspek keparahan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan itu, tapi apa namanya kecil kemungkinannya untuk terjadi. Nah, maka kita dapat tarik ke sini angka 1 dan ke angka 2 yaitu hasilnya 2 karena dikalikan. Nah, ini untuk warna-warna ini tuh apa sih gitu. Untuk yang biru ini kita sebutnya trivial dan yang hijau ini kita sebut acceptable, yang kuning kita sebut moderate, yang ungu kita sebut substansial dan yang 5 kita sebut unacceptable. Nah, apabila apabila tadi kita ambil contoh keparahannya tidak apa kemungkinan terjadinya itu kecil, maka itu berada di angka 2 itu warna biru. Maka itu termasuk trivial dan trivial kan, tapi memerlukan pemantauan yang khusus nih, monitoring secara berkala juga untuk memastikan pengendaliannya tuh udah ada gitu perencanaan perbaikannya. Kemudian kalau yang kuning tuh apa? Yang kuning itu yang tadi kita bahas moderate. Nah, moderate itu harus dilakukan tindakan untuk menurunkan tingkat dampak lingkungan. Pengukuran dampak lingkungan harus diterapkan dalam periode tertentu, mungkin bisa ditentukan selama 12 bulan. Nah, kemudian untuk yang ungu kita masuk ke substansial. Nah, ini juga diperlukan tindakan untuk menurunkan tingkat dampak lingkungan yang negatif tersebut. Jadi supaya tidak berlarut dalam aspek yang selalu negatif. Seperti itu. Kemudian yang warna merah nih, mungkin yang merah tuh yang terlihat paling bahaya gitu ya. Nah, yang merah ini sebaiknya pekerjaan ini perlu diperhatikan dengan baik ya karena ini harus dipertimbangkan dan ini sudah termasuk ke dalam golongan yang paling parah gitu. Jadi dampak lingkungan yang ada dalam zona merah ini harus segera ditindaklanjuti dan juga diperbaiki dan diprioritaskan agar skala dari zona merah ini berkurang dan tidak terjadi lagi untuk ke depannya. Seperti itu. Nah, kemudian ini contoh matriks IADL. Oke, bisa kita lihat di sini. Oke, oke, kita ambil contoh inbound material drum. Nah, ini mungkin termasuk ke dalam aspek di warehouse, pekerjaan di warehouse. Nah, aspek lingkungan itu misalnya kebocoran drum. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya yaitu pencemaran tanah maupun air. Ya, kita ambil di sini pencemaran tanah ataupun air. Kemudian untuk kategorinya, karena kebocoran drum itu tidak terlalu parah, mungkin kita bisa masuk ke kategori normal. Dan penilaiannya masuk ke angka 2. Tingkatnya tadi kita balik ke trivial. Trivial itu yang warna biru, yang tidak diperlukan tindakan perbaikan karena masih
ke dalam dampak yang low gitu. Kemudian pengendaliannya itu bisa dapat dilakukan pembersihan area tersebut, kebocoran drumnya, dan mungkin bisa dibuat SOP terkait tumpahan dari kebocoran drum tersebut apabila berisi cairan kimia ataupun lainnya gitu. Kemudian peraturan lingkungan yang terkaitnya juga kita cantumkan terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Oke, seperti itu kira-kira untuk gambaran contoh matriks penerapan IADL. Nah, di sini apakah ada yang pernah udah bikin matriks IADL? Adakah yang udah pernah buat? Mungkin bisa bantu di chat di Zoom. Belum, Kak, belum. Belum. Adakah yang udah? Saya pernah sebagai pengolahan tugas terakhir. Wah, tugas akhir kuliah ya ini Mbak Venska berarti udah pernah. Belum. Oke. Mungkin saya akan ajarkan cara cepat menggunakan AI atau Artificial Intelligence yang sekarang lagi booming banget ya. Jadi semua pekerjaan bisa kita lakukan dengan efisiensi waktu yang cepat gitu. Ini kita ambil contoh, setelah itu kita lakukan simulasi bersama AI. Oke, ini simulasi pembuatan IADL melalui AI, kita menggunakan ChatGPT. Nah, gimana sih apakah ChatGPT bisa mengeluarkan matriks seperti itu gitu. Nah, kita di sini sudah ada contoh terkait prompt AI dalam pembuatan IADL dan kemudian hasilnya seperti ini. Oke, mungkin saya izin untuk simulasikan langsung ya karena kalau di sini mungkin hanya picture aja. Nah, mungkin saya izin stop share dulu. Kita akan lakukan simulasi pembuatan IADL melalui AI. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Kak. Sudah, oke. Sip, untuk AI kali ini kita menggunakan ChatGPT. Nah, gimana sih caranya membuat matriks IADL seperti tadi yang banyak sekali poinnya dan kita bisa bikin lebih cepat dengan efisiensi waktu? Oke, mungkin kita masukkan untuk prompt-nya. Dan dari prompt ini kita harus menjelaskan secara detail juga apa yang kita butuhkan. Mungkin dari introduction dulu, kami merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang otomotif yang saat ini ingin melakukan penerapan dari ISO 14001 contohnya. Bidangnya bisa apa aja sesuai kemauan yang apa kalian inginkan. Kemudian juga bidang penerapannya juga bebas. Mungkin dari ISO 9001 bisa, ISO 45 juga bisa. Kemudian dalam proses operasional kami akan membuat sebuah dokumen identifikasi aspek dan dampak lingkungan untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek dan dampak lingkungan di pekerjaan warehouse limbah B3. Kemudian kita jabarkan apa-apa saja poin yang ingin diidentifikasi dalam matriks tersebut. Kita ambil di sini penerimaan limbah B3, penyimpanan, dan pengangkutan. Kemudian, tolong buatkan dokumen identifikasi atau IADL ini dengan kolomnya disebutin. Kolomnya mau apa aja nih? Kalau kolom seperti tadi mungkin ada aktivitas atau proses, aspek lingkungan, dampak lingkungan, kategori penilaian, tingkat dampak lingkungan, pengendalian yang dilakukan, peraturan atau regulasi yang terkait, kemudian rencana implementasi pengendalian dari dampak tersebut. Dan dijabarkan juga nih kalau misalkan di kolomnya itu mau dibuat secara terpisah gitu.
Nah, ini poin-poin yang harus didetailkan saat membuat matriks di ChatGPT atau AI-nya gitu. Supaya AI juga apa namanya memahami apa yang kita butuhkan dalam pembuatan dokumen ini gitu. Mungkin kita coba mulai ya. Kita submit. Oke, sudah terlihat untuk matriks pekerjaan warehouse limbah B3-nya. Kolom-kolom yang dibutuhkan pun juga sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ada sekitar 10 kolom dan juga aktivitas yang diisinya gitu. Dari aktivitas, aspek lingkungan, dampak lingkungan, kategori, penilaian, tingkat dampak, pengendalian, peraturan, rencana, dan monitoring itu sudah masuk semua. Dan ini juga banyak ya, karena tadi kita sebutkan itu di kegiatannya itu ada penerimaan, penyimpanan, dan pengangkutan. Ada 3 aktivitas atau 3 proses kerja di sini, di dalam matriks ini, dan tiga-tiganya ini sudah diidentifikasi secara lengkap dan juga rapih gitu. Kemudian izin menjelaskan juga untuk penggunaan matriks IADL ini, contohnya apabila ingin di misal ada yang ingin ditambahkan atau yang ada yang ingin dikurangi, mungkin nanti bisa apa namanya disesuaikan lagi terkait promnya. Apabila nanti ada yang mau ditambahkan, mungkin bisa ditambahkan terkait poin-poin proses kerjanya, apalagi nih yang mau diidentifikasi supaya sekalian gitu di dalam satu matriks. Kemudian kolomnya mungkin mau ditambahin lagi, ditambahin kolom keterangan pekerjaan ataupun lainnya itu juga bisa gitu. Jadi nggak serta-merta harus satu-satu gitu. Jadi semuanya itu bisa digabungkan sekaligus asal dapat dijelaskan dengan baik dan juga detail rinci untuk pekerjaan dan juga kebutuhan yang diinginkan. Gitu teman-teman untuk cara cepat ya dari AI gitu. Jadi saya izin share juga ini pengalaman membuat matriks IADL menggunakan AI ya supaya kita makin canggih untuk ke depannya karena jangan sampai kalah dengan AI. Gitu. Ada yang sudah pernah menggunakan AI sebelumnya? ChatGPT atau lainnya mungkin? Ih, banyak ya yang sudah menggunakan AI. Jelas sudah oke, mantap. Ya, berarti sudah hafal dan paham betul lah ya gimana cara menggunakan AI. Oke, nanti ke depannya ada teman-teman yang ingin membuat formulir apa nih menggunakan matriks. Mungkin bisa diambil contoh dari sini, promnya tuh seperti apa, detailnya tuh apa aja yang harus dijelaskan, dan kolomnya tuh apa aja sih yang harus dibuat gitu dalam formulir-formulir yang ingin dibuat nanti. Seperti itu. Oke, kita kembali ke materi ya. Mungkin itu simulasi terakhir materi dari saya. Ya, terima kasih banyak atas perhatian dan juga responsifnya terkait materi malam ini IADL yang sangat responsif peserta malam ini. Pokoknya saya terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mbak Ifah. Dipersilakan Mbak Ifah. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Afifah atas materi yang luar biasa ya, teman-teman di sini. Kita banyak belajar soal tadi IADL ya, identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Baik, teman-teman mungkin udah nggak sabar untuk tanya jawab.
Sini Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, siapkan pertanyaan terbaik, namun sebelumnya kita akan jauh kenalan dulu. Kalau tadi di awal pertemuan kita sudah melihat company profile dari PT Jeep Karya Asih, namun rasanya kurang ya teman-teman semua. Kita akan lebih berkenalan lagi dengan PT Jeep Karya Asih sebelum sesi tanya jawab. Mungkin di sini kita akan didampingi nih oleh Kak Vanis. Halo, ada Kak Vanis di sini. Halo Oke, Kak, halo suaranya Kak kedengeran nggak ya? Vanis. Jelas. Oke, Jelas. baik. Sebelum kita Makasih. masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita kenalan lebih dalam terkait apa sih PT Jeep Karya Asi ini. Silakan Kak Vanis, waktu dan layar dipersilahkan. Selamat malam semuanya. Malam, Singkat Kak saya Fani. untuk memperkenalkan PT Jeep Karya Asih sendiri. PT Jeep Karya Asih merupakan perusahaan konsultan bidang jasa yang didirikan pada tahun 2017. Perusahaan ini mewadahi para profesional di bidangnya dengan pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Berbekal pengalaman tersebut, kami bertekad untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan memberikan sumbangsi dan layanan jasa konsultasi terbaik yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Berikut lisensi kami, yaitu ada PJK 3, ALP 33 PT JIKA, dan kita juga mengikuti Asosiasi Kadin Indonesia, APDI, Petakindo. Selanjutnya, berikut juga founder atau pemilik PT Jeep Karya Asih, yaitu Bapak Jeffrey Imro, STMT MQM CSSGB, sebagai trainer, konsultan, and advisor of management system, ISO 9000, 14001, 4501, 2701, 3701, 2201, 17025, dan SMK 3. Pak Jeffrey sendiri juga memiliki internasional lisensi, seperti sertifikat Six Sigma Green Belt, OSS Control by OHSA, ISO 9001 by Naval Carnock, dan lainnya. Kemudian adalah nasional lisensi, seperti lisensi Trainer of Trainer BNCPA, Welding Instructor by BNCEP, lisensi Covenant Space for Ministry of Manpower, dan lainnya. Kenapa milih Jeep? Karena Jeep sendiri itu memiliki keahlian dan pengalaman profesional, kedua kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional, ketiga sertifikat resmi, laporan lengkap dan transparan, pendekatan terintegrasi, layanan cepat dan responsif, dan penggunaan teknologi yang terkini. Selanjutnya, PT Jeep sendiri memiliki layanan seperti ISO sertifikat, SMK 3 sertifikat, CSMS, Kemenaker RI, BNSP training, Haji Tahajud, ISO training, inspection and testing, manpower supply, USA consulting, environment consulting, safety equipment, fire protection equipment, defense driving course, engineering consulting, inspeksi K3 gedung, inspeksi K3 kantor. Dan juga ada jasa pengurusan SPDA, CID, dan CSMS. Berikut portofolio yang kita pernah kerjakan. Lanjut. Nah, PT Jeep sendiri ini membuka peluang untuk mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate untuk magang atau pelatihan konsultasi yang profesional. Benefit yang didapatkan yaitu mendapatkan pelatihan insentif dari para konsultan yang berpengalaman, memahami standar internasional seperti ISO 9001, 1401, 4501,
dan 2701. Dan untuk itu juga siap bersaing di dunia kerja dengan keterampilan konsultan yang di-EKI. Berikut klien kami dari BUMN, pemerintahan, swasta. Kita pernah bekerja sama dengan baik. Sampai. Nah, berikut juga ada Instagram. Kakak, ibu, bapak semua bisa cek sosial media kita itu aktif untuk penjelasan tentang ISO dan SMPK dan lainnya. Untuk Instagram ada Jeep Consulting, WA bisnis bisa di nomor sekian ketika ada keperluan Bapak Ibu. Ini di TikTok kita juga @jeepconsulting kita aktif, dan berikut web ya ada jeepkaryasi.com. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Baik, terima kasih untuk Kak Fanis atas pemaparannya lebih luas lagi dan lebih dalam lagi apa itu PT Jeep Karya Asih. Mungkin di sini Bapak dan Ibu sekalian serta rekan-rekan tertarik gitu ya untuk bergabung dengan Jeep. Tadi juga ada kita membuka sarana untuk internship ya atau mungkin magang gitu ya. Mungkin tadi bisa di-scan, mungkin operator bisa menampilkan kembali slide terkait scan untuk magang. Kemudian tadi juga ada beberapa media sosial dari PT Jeep yang aktif, baik itu di TikTok, Instagram, website, dan sebagainya. Oke, baik teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, kayaknya udah pada nggak sabar untuk bertanya atas materi yang luar biasa tadi disampaikan oleh Kak Afifah. Kalau saya boleh eh memancing sedikit gitu ya. Tadi gitu, Pak Khafifah sudah menyampaikan apa sih urgensi dari IADL itu sendiri. Kemudian metode-metode apa sih yang digunakan, itu juga tadi sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana cara proses mengidentifikasinya pun tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Kak Afifah. Dan yang paling penting tadi, cara penerapannya, yaitu tadi kita sudah diajarkan bagaimana cara membaca matriks resiko. Apalagi kita sudah dikasih tips and trick menggunakan ChatGPT dalam mengisinya gitu ya. Tadi mengisi matriks IADL itu sendiri. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi pertanyaan, saya akan membuka dua penanya pertama. Teman-teman bisa raise hand atau bisa juga menanyakan melalui kolom komentar. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, nanti akan kita fasilitasi untuk bisa langsung bertanya. Oke, baik. Mungkin kita akan ke kolom komentar terlebih dahulu. Kak Afifah ini sepertinya sudah ramai, sepertinya pada antusias untuk bertanya lebih dalam. Apa itu identifikasi aspek dan dampak lingkungan? Oke, kita ke kolom komentar dulu ya. Mungkin nanti ada Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya langsung juga dipersilahkan. Untuk penanya pertama, ada Zekia Aurora Jaya, yaitu pertanyaannya, perkenalkan saya Zekia, saya masih bingung nih Kak bedanya IADL dan IBPR. Sekiranya boleh tolong dijelaskan sedikit perbedaannya. Itu pertanyaan pertama ya Kak Afifah. Kita buka dua pertanyaan dulu ya. Oke, kemudian ada dari fans Kak. Apa keuntungan menggunakan AI dibanding metode manual penyusunan matriks IADL? Betul sekali. Kalau biasanya kita menggunakan cara konvensional, tadi kita sudah diberikan tips and trick dari Kak Afifah dengan menggunakan chat GPT. Boleh Kak Afifah dijawab dua pertanyaan di awal dulu sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iva. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak Zakia ya. Mbak Zakia Aurora Dejaya.
Halo Kak, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya. Perkenalkan saya Zakia. Saya masih bingung nih Kak, apa bedanya IADL dan IBPR? Sekiranya boleh tolong dijelaskan sedikit perbedaannya. Oke, terima kasih Kak Zakia atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjelaskan ya. IADL itu sendiri disingkatan dari identifikasi aspek dan dampak lingkungan, sedangkan IBPR yaitu identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Nah, bedanya itu di mana? Mungkin fokus utamanya dari perbedaan ini yaitu dari IADL mungkin ya. Kita jelasin yang pertama, IADL itu fokus aspeknya itu kepada kegiatan lingkungan, produk, dan jasa apapun yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya, emisi gas, limbah cair, limbah padat, dan lainnya. Kemudian juga kebisingan, itu juga bisa. Kemudian IBPR, karena ini IBPR mencakup ke apa namanya kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Mungkin fokusnya itu pada potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang ada di perusahaan. Nah, contohnya itu misalnya ada suatu mesin yang berputar tanpa pelindung dan juga pekerja itu tidak menggunakan alat pelindung diri. Nah, itu gimana cara kita meminimalisir risiko dari si IBPR tersebut? Seperti itu. Mungkin untuk perbedaannya sih di situ untuk concern utamanya, Kak Zakia, semoga menjawab ya. Izin Kemudian yang sebentar kedua Kak dari Viva. Nih ya, sekaligus nih Kak pertanyaannya tadi mirip. Kalau perbedaannya dengan AMDAL dari Kak Dimas Budi Setioko juga ingin bertanya perbedaannya IADL dengan AMDAL. Mungkin bisa sekaligus dijawab. oke, iya. Oh iya, mirip ya. Bentar. Dari Mas Dimas, apa yang membedakan antara IADL dan AMDAL? Oke, mungkin perbedaannya itu IADL tadi kan identifikasi dampak aspek dan dampak lingkungan. Nah, itu concernnya seperti tadi membantu organisasi memahami dan mengelola risiko lingkungan dalam proses operasional pekerjaan sehari-hari nih. Nah, itu juga koneksinya ke ISO 14001 2015 yang sempat kemarin dibahas di seminar sebelumnya. Nah, kemudian untuk AMDAL sendiri itu suatu proses yang memastikan bahwa dampak lingkungan dari suatu proyek yang besar itu biasanya berpotensi juga sangat besar ya potensinya dalam lingkungan dan itu juga sudah dianalisis secara menyeluruh sebelum dimulai proyek besar tersebut gitu. Jadi udah diidentifikasi secara terlebih dahulu gitu dari sebelum mulai proyek seperti itu. Kalau IADL kan yang sudah berlangsung di operasional sehari-hari. Seperti itu mungkin Mbak Iva. Baik Kak, lanjut tadi pertanyaan dari Mbak Venska. Oke, izin bertanya apa keuntungan menggunakan AI dibanding metode manual penyusunan matriks IADL yang lainnya? Oke, mungkin terkait yang AI, kenapa itu digunakan dan kenapa apa keuntungannya gitu. Nah, AI sendiri ini keuntungannya banyak sih sebenarnya. Yang pertama kita lebih hemat waktu juga nih, hemat waktu dalam pembuatan matriks yang kolomnya cukup banyak juga. Dan juga harus mengisi dari kolom-kolom tersebut nih, apabila manual kan mungkin lumayan was time juga ya. Jadi gimana caranya kita menggunakan teknologi ini untuk apa namanya hemat waktu juga dan efisiensi waktu dalam pembuatan matriks IADL tersebut. Kemudian eh, aku akurat akurasinya juga sudah sesuai nih biasanya dengan apa yang kita butuhkan, hanya saja dapat ditingkatkan lagi terkait detail dan juga apa namanya deskripsi terkait tabel ataupun kolom yang ingin dibuat dari matriks IADL tersebut. Kemudian dari AI ini juga kemampuan mengolah data yang besar itu juga mereka mampu gitu. Jadi nggak hanya data-data yang kecil seperti formulir ataupun surat dan lain-lain, mereka juga bisa mengerjakan dokumen yang cakupannya itu lebih besar lagi gitu. Mungkin dari standar operasional prosedur juga bisa. Gitu sih Mbak Venska, semoga menjawab ya. Mungkin bisa Baik. dilanjut Mbak Iva selanjutnya. Oke, dari tadi dari Mbak Zekia dan Mbak Venska sudah cukup ya untuk jawabannya serta dari Mas Budi ya tadi ya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian serta rekan-rekan,
Nanti di akhir akan ada presensi, jadi tetap standby karena ini juga masih banyak pertanyaan ya, Mbak Viva lumayan pada antusias pada malam hari ini. Oke, kita lanjut nanti. Kita lanjut ke pertanyaan. Mungkin ada yang raise hand? Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya langsung ya. Boleh nanti Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand. Oke, kita lanjut ke kolom komentar. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nela. Oke, dari Mbak Nela. Malam Kak, mau tanya, kalau perusahaan tambang yang dekat dengan sawah atau hutan, dampak buruknya apa ya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Ahmad Bukhari. Bu, saya kerja di pabrik semen yang banyak debunya. Kadang suka sesak nafas. Gimana cara mengurangi dampak debu itu? Oke, mungkin dua pertanyaan dulu. Nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, silakan Mbak Viva. Bisa dijawab? Oke, terima kasih Mbak Iva. Selanjutnya dari Mbak Nela dan Pak Ahmad ya. Perusahaan tambang yang ada di dekat sawah atau hutan gitu dampak buruknya apa gitu. Nah, mungkin Mbak Nela izin menjawab ya. Perusahaan tambang yang ada di dekat sawah ataupun di dekat hutan itu dapat menimbulkan dampak yang buruk ataupun dampak negatif. Contohnya itu pencemaran air, pencemaran tanah, atau sungai akibat limbah tambang yang dibuang secara sembarangan gitu ke arah sawah ataupun hutannya gitu. Kemudian juga dapat merusak ekosistem, termasuk hilangnya habitat flora dan fauna, dan kemudian dapat menurunkan juga nih kesuburan tanah di area sawah ataupun hutan. Mungkin kesuburan tanah di sawahnya itu dapat menurun karena sudah tercemar ya oleh pencemaran air dari limbah perusahaan tambang tersebut gitu. Kemudian selanjutnya dari Pak Ahmad. Saya bekerja di pabrik semen yang banyak debunya, kadang suka sesak napas. Gimana cara ngurangin dampak debu itu, Bu? Pak Ahmad, berarti sering pakai masker nggak nih, Pak, di tempat kerja nih, Pak? Karena sering sesak nih katanya nih. Oke, untuk mengurangi dampak debunya itu, mungkin perusahaan dari Pak Ahmad sendiri bisa memasang dust collector atau sistem penyaring udara pada area produksi apabila Pak Ahmad bekerja di area produksi gitu. Terus juga dapat menggunakan APD yang lengkap juga nih Pak dari masker, misalnya masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan dan juga mungkin terkait awareness dari pekerja yang ada di sana seperti apa. Dan terutama APD yang paling penting itu untuk melindungi diri sendiri ya dari paparan debu yang ada di pabrik tersebut. Itu harus secara daily juga harus dipakai maskernya karena jangan sampai nunggu sesak dulu baru pakai masker seperti itu, Pak. Semoga menjawab ya Mbak Nela dan Pak Ahmad. Mungkin boleh selanjutnya Mbak Iva. Oke, baik. Semoga tadi pertanyaan dari Mbak Nela dan Pak Ahmad sudah terjawab ya. Mungkin kalau misalnya ada feedback boleh. Namun kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih, karena lumayan banyak lagi yang masih ingin bertanya. Tadi pertanyaan dari Mas Dimas atau Pak Dimas ini sudah terjawab ya di sesi pertama. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Safira. Kak izin tanya, zaman sekarang kan masih cukup banyak ya pemakaian plastik sekali pakai di tempat makan siap saji. Apa ada cara yang optimal untuk meminimalisir? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Adi Sukma atau dari Mas Adi Sukma ya. Halo Kak, mau tanya, dulu saya pernah bekerja di pabrik makanan yang banyak limbah cairnya. Seiring berjalan waktu, saya baru tahu kalau limbah tersebut sering dibuang ke aliran sungai belakang pabrik. Terkait isu tersebut, apakah ada cara antisipasinya? Oke, mungkin sekaligus satu pertanyaan lagi, dua lagi deh ya, sekaligus empat nih ya. Terkait eh pembuatan matriks menggunakan AI, tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Viva. Kendala saat pembuatan matriks di AI dan bagaimana solusinya. Mungkin kalau tadi udah disampaikan tips and triknya, mungkin kalau misalnya ada kendala, kira-kira apa aja nih
kemungkinan kendalanya dan kira-kira solusinya apa nih Mbak Afifah. Dan pertanyaan dari Rahma Sihombing terkait IADL dan IBPR tadi itu bisa nggak sih jadikan satu gitu ya dokumennya tidak terpisah gitu. Mungkin ada buat pertanyaan langsung karena mengingat waktu juga, mungkin dari Mbak Afifah bisa jawab satu persatu dulu dari Mbak Safira tadi, ya benar, dari Mbak Safira terlebih dahulu terkait pemakaian plastik sekali pakai. Silakan Mbak Afifah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iva atas reka pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Safira. Zaman sekarang masih cukup banyak pemakaian plastik sekali pakai di tempat makan siap saji. Gimana cara yang optimal untuk meminimalisir dari plastik sekali pakai tersebut, ya, Mbak Safira? Oke, izin menjawab. Jadi untuk meminimalkan pemakaian plastik sekali pakai itu dapat mengganti plastik dengan bahan yang dapat terurai seperti kertas ataupun bioplastik. Sekarang kan udah lumayan banyak juga beberapa makanan siap saji yang menggunakan paper bag gitu dan juga eco green tas yang lainnya. Kemudian mungkin bisa ikut training juga nih dari inovasi pengemasan produk yang baik itu seperti apa untuk meminimalisir plastik yang sekali pakai ini ramai lagi gitu. Karena kan sekarang juga udah lumayan banyak juga ya Mbak Safira terkait paper bag itu juga di swalayan ataupun supermarket juga sekarang rata-rata sudah pakai yang plastik yang ini apa namanya paper bag gitu. Jadi udah lumayan terminimalisir nih apa namanya mutasi dari plastik sekali pakai ke paper bag gitu. Kemudian dari Pak Adi, halo Kak, izin bertanya. Dulu saya pernah bekerja di pabrik makanan yang banyak limbah cairnya. Seiring berjalannya waktu, saya baru tahu kalau limbah tersebut sering dibuang ke aliran sungai belakang pabrik. Terkait isu tersebut, apakah ada cara antisipasinya? Oke, berarti terkait limbah yang dibuang ke sungai secara sembarangan. Oke, Pak Adi izin menjawab. Limbah itu yang dibuang harusnya itu diolah ya sesuai dengan baku mutu standar yang ada. Terutama perusahaan juga harus memantau kualitas air secara rutin dan memiliki rencana tanggap darurat jika ada pencemaran air yang terjadi di lingkungan perusahaan. Jadi nggak serta-merta asal buang limbah pabrik ke sungai itu sekaligus, karena harus memikirkan juga dampak buruk untuk ke depannya perusahaan itu nanti akan mengalami pencemaran air yang cukup parah mungkin dan juga dapat mengakibatkan pekerja juga berdampak dari pencemaran tersebut dan mungkin solusinya dapat mendaur ulang juga limbah tersebut dan memanfaatkannya kembali untuk produksi yang lainnya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Raihan. Apakah pernah terjadi kendala saat pembuatan matriks di AI dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih Pak Raihan. Saya izin menjawab. Jadi kendala yang dimasukkan itu mungkin kesalahan prompt ya, kesalahan prompt dari yang sudah kita submit. Nah, itu kesalahan promptnya itu mungkin data yang kita mau, yang kita butuhkan, itu kita kurang lengkap nih dalam melengkapi prompt AI tersebut. Jadi hasil yang keluar itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Mungkin ada sesuatu poin yang tertinggal dan mengakibatkan matriks atau dokumen yang keluar dari AI itu tidak sesuai nih dengan yang kita harapkan. Harusnya begini, tapi yang keluar seperti ini, gitu. Terus juga mungkin apa ya, apabila membuka AI-nya itu terlalu lama, mungkin akan terjadi error apabila ingin membuat matriks ya seperti tadi. Jadi harus di refresh atau login kembali ke awal sih, gitu aja untuk solusinya. Jadi paling kendalanya terkait prompt yang kurang lengkap dan juga stay di AI-nya itu terlalu lama dan tidak di-refresh gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir dari Mbak Rahma Siombing. Mbak mau nanya apakah IADL dapat dimasukkan ke dalam IBPR? Maksudnya IADL dan IBPR itu dokumennya tidak. Oh, oke izin menjawab Mbak Rahma.
Sebaiknya sih dipisah ya, karena terdapat perbedaan aspek yang dibahas seperti tadi pertanyaan yang di awal, apa bedanya IADL dan IBPR. Jadi IADL itu memang fokusnya terhadap aspek lingkungan, dalam artian bagaimana proses operasional perusahaan dapat menyebabkan dampak lingkungan, entah itu dampak yang positif ataupun dampak yang buruk. Kemudian, kalau IBPR ini berfokus kepada potensi bahaya dari pekerjaan yang dilakukan dan risiko yang timbul pada pekerja. Nah, kalau IBPR ini concernnya ke keselamatan kerja. Gimana caranya terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Itu dari proses pekerjaan yang sudah dilakukan. Seperti itu, Mbak Rahma. Semoga menjawab semua pertanyaan yang telah dijawab. Terima kasih banyak atas antusias pertanyaannya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Iva. Oke, baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Kak Afifah. Mungkin dari seluruh penanya sudah cukup ya atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Ada yang ingin bertanya langsung atau masih belum ada yang ingin bertanya langsung ya? Atau mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi di kolom komentar, masih bisa ya untuk beberapa waktu ke depan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa cek di kolom komentar. Di situ terdapat link untuk presensi, dan bagi Bapak Ibu yang ingin membeli sertifikat ataupun recording dari training kita pada malam hari ini, juga sudah ada link yang dapat diisi gitu. Eh, Proses sertifikat kelas sebelumnya kapan ya siapnya? Nah, ini mungkin nanti bisa dijawab oleh panitia ya, oleh tim JIP gitu ya di grup terkait sertifikat dari kelas-kelas sebelumnya. Ada Day 1, Day 2 sampai Day 3 kemarin ya. Oke, masih ada yang ingin bertanya lagi terkait materi kita pada malam hari ini? Oke, baik. Diingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk mengisi link presensi yang sudah tertera di kolom komentar. Bisa silakan diisi terlebih dahulu. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Kak Viva untuk materi pada malam hari ini. Udah jelas semua ya terkait tema kita pada malam hari ini, identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Oke, mungkin ada closing statement dulu dari Kak Afifah untuk menutup materi kita pada malam hari ini. Silakan Kak Afifah. Baik, terima kasih Mbak Iva. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk bergabung pada sesi training hari keempat ini dengan topik IADL. Sangat antusias untuk peserta pada malam hari ini dan sangat responsif banget. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sampai jumpa di lain training dan selamat melanjutkan training yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Viva. Terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para penanya yang sudah antusias ya dalam bertanya nih pada kesempatan malam hari ini. Oke, mengingat sudah di akhir waktu, di ujung agenda kita pada malam hari ini, sekedar mengingatkan bahwasanya PT Jeep Karya Asih masih memiliki 4 lagi sesi training, yaitu day 5 hingga day 8. Dari kita akan senantiasa melakukan training di setiap hari Rabu dan hari Jumat. Jadi teman-teman semua silakan meluangkan waktunya di setiap hari di setiap hari Rabu dan hari Jumat malam. Masih ada 4 lagi hingga akhir November, tentunya dengan pemateri-pemateri yang luar biasa. Sebelum kita tutup agenda kita pada malam hari ini, mengingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah tertera di kolom komentar. Dan mungkin sebelum menutup sesi kita pada malam hari ini, silakan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian bisa on cam. Kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke. Oke, untuk terkait sertifikat ya, mungkin dari tim JIP akan menjawabnya ya di grup atau mungkin di sesi ini ada yang ingin menjawab dari tim JIP terkait sertifikat nih Kak. Boleh teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, boleh on cam untuk sesi dokumentasi.
Oke. Oke, udah pada ready semua, Bapak dan Ibu sekalian, serta rekan-rekan? Untuk pertanyaan terkait sertifikat akan dijawab nanti di grup ya. Bapak dan Ibu sekalian sudah standby juga ya di grup WhatsApp kita. Nanti akan dijawab oleh panitia terkait sertifikat dari Dewan hingga Day 3. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang masih belum on cam, dari tim Jeep sudah ready ya untuk kita foto bersama. Oke, udah ready Teman-teman ya? bisa on cam. Boleh nih yang belum on cam. Saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Saya kembalikan kembali, Pak. Oke, terima kasih Kak untuk sesi dokumentasi kita pada malam hari ini. Tak terasa kita sudah berada di ujung waktu di hari keempat training dari PT Jeep Karyasi dalam rangka November Training dari PT Jeep Karyasi. Masih ada 4 lagi sesi yang nggak kalah seru dengan pemateri-pemateri yang luar biasa, dengan tema-tema yang luar biasa. Harapannya teman-teman notes to di kalender untuk 4 materi lagi ke depan. Dan jangan lupa pantengin terus di grup kita ataupun sosial-sosial media yang dimiliki oleh PT Jeep Karya Asih. Oke, karena kita sudah berada di ujung waktu, saya Iva Nur Faiz selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Dari tim PT Jeep Karyasi juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.